Bab 441, Krisis 3. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Dari segi kekuatan, Sekte Teratai Hitam lebih baik daripada Sekte Teratai Putih. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang kuat yang telah ada selama hampir 1 abad. Namun, itu tidak berada dalam jangkauan Raja Api, tetapi tidak kuat, bahkan sedikit lemah. Jubah gerhana menewaskan 8 orang dan melukai 2 orang dengan parah. Bahkan dengan kedatangan seorang guru, Sekte Suci Bailian tidak akan dapat melepaskan kesempatan ini, dan itu secara alami akan meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak secara keseluruhan masih dalam keseimbangan. Namun, itu saja, serangan Sekte Teratai Hitam mengalahkan garis pertahanan yang didirikan oleh Sekte Teratai Putih. Banyak guru dari Gereja Suci Hitam menerobos masuk dari luar sambil tersenyum. Xiaoyu dan Yaking, yang bersembunyi di dekat paviliun kecil, hanya berjarak lebih dari 30 meter dari tembok halaman belakang. Kali ini, mereka dikalahkan, dan mereka kurang dari 10 meter dari mundurnya Teratai Putih. Untuk jarak yang pendek, mereka pasti akan ditemukan. Kemajuan Teratai Hitam maju lapis demi lapis dan tidak akan melepaskan satu sudut pun. Saudari King, ayo masuk. Xiaoyu merasa bahwa kutukan salju beku dan Qilingyu masih dalam tahap konfrontasi, tetapi kekuatan Qilingyu hanya sedikit lebih unggul saat ini. Agar dapat diangkat sepenuhnya, saya khawatir setidaknya 1 jam, dan saat ini para penguasa White Lotus dan Grand Ducal Mansion tidak dapat berhenti di sini selama 1 jam. Lebih sulit untuk bergegas keluar. Seni tanah keluar dan segera dikelilingi oleh orang-orang, yang bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, dia lebih berhati-hati dengan penerapan seni tanah setelah mengalami mantra Earth King Kong. Daripada memasuki istana bangsawan, dia masih bisa menunda sedikit waktu. Selama dia memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, dia tidak perlu takut pada orang lain. Di dalam lebih berbahaya, Yaking mengangkat alisnya. Xiaoyu tertawa, pokoknya, semakin berbahaya tempat itu, semakin aman. Dia diam-diam memanggil macan tutul naga salju yang tersembunyi di satu sisi, dan berjalan menuju Yaduan Mansion bersama Yaking. Istana Adipati Agung meliputi area seluas hampir 2000 meter persegi, dan terdapat banyak sekali bangunan. Jika Anda datang pertama kali, Anda mungkin tersesat. Menyembunyikan ribuan orang di dalamnya bukanlah masalah. Xiaoyu dan Yaking berjalan cepat. Sekali, jadi jalannya relatif familiar, ditambah dengan hati Xiaoyu yang membumi, dan banyak ahli yang fokus pada Teratai Hitam, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Cepatlah pergi, Saudari King, di mana kediaman Huffman? Xiaoyu bertanya. Itu gedung 3 lantai. Yaking menunjuk ke gedung di sebelah kiri dengan jarinya. Ketika saya menemukan Huffman, dia berada di lantai 3 dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Xiaoyu berkata, pergi ke sana. Ah, Yaking membeku. Grand Duke ada di istana. Black Lotus tidak berani menyerang istana kerajaan, yang akan menyebabkan pertentangan dari aliansi kerajaan lainnya. Jadi tujuan mereka menyerang istana Grand Duke adalah Huffman. Para guru besar pasti ada di sana, dan kami dulu lebih berbahaya. Dengan senyum terkekeh, Xiaoyu berkata, itu adalah tempat yang paling aman karena ada banyak guru, jadi paling sulit bagi Black Lotus untuk menyerangnya, dan akan memakan waktu lebih lama bagiku untuk memperjuangkannya. Mengenai keputusan Xiaoyu, Yaking hanya biasa mengungkapkan pendapatnya sendiri. Untuk keputusan akhirnya, Yaking tidak akan pernah meragukannya. Ini mungkin mengapa Xiaoyu suka tinggal bersama Yaking. Itu sangat kuat baginya. Perasaan orang besar itu tidak secerdas Yun Mengyao, begitu cerdasnya. Sehingga Xiaoyu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin dapat dibandingkan dengan kecerdasan Yun Mengyao. Mereka melanjutkan dengan hati-hati. Segera, Xiaoyu mendengar napas samar. Seorang guru besar telah bersembunyi di pinggiran antar pelataran tempat ketiga lantai itu berada. Xiaoyu mendengarkan dengan telinganya, dan kemudian melakukan pekerjaan tanah dengan Yaking, dan mencapai antar pelataran secara langsung, muncul di luar bangunan kecil. Lintasan antar pelataran ini tidak hanya satu bangunan, tetapi juga beberapa rumah. Xiaoyu mendengarkan dengan saksama, ada 3 orang di rumah ini. Yang terkuat adalah median tingkat pelangi, berdiri di jendela, dan 2 median tingkat bumi berdiri di pintu. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat macan tutul seputih salju menjadi bentuk anak anjing seputih salju, menghalangi pinggang ramping Yaking dengan tangan kanannya.
Saya memasuki bumi dengan teknik boneka. Saudari King menyerang orang kuat tingkat pelangi, dan macan tutul naga salju menyerang dua bumi kuat. Ingatlah untuk tidak membunuh orang dan menjatuhkan mereka. Petik 2. Mengapa kamu tidak bisa membunuh orang? Yaking berkata dengan aneh. Aku curiga bahwa Sekte Suci Bailian berhubungan dengan seorang temanku. Xiaoyu mengerang. Siap. Ketika Yaking dan macan tutul Suelong mengangguk, dia melakukan pekerjaan tanah dan menghilang. Sikat. Dua orang dan satu binatang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Jebakan tanah itu sunyi, tetapi akan ada sedikit fluktuasi energi. Kedua master tingkat tanah itu tidak menyadarinya. Mereka menghadap pintu kamar dan melihat keluar melalui celah. Itu adalah orang yang bersandar di jendela. Master tingkat pelangi tampaknya memiliki perasaan, lihat ke belakang. Dengan memutar kepalanya ini, Yaking menyerang seperti angin. Yaking berangin, dan kultivasinya telah mencapai tingkat superior tingkat pelangi, dan keterampilan tempur melawan anginnya, seperti hantu yang sama, melesat dengan kecepatan penuh. Menunggu master untuk bereaksi, pedang suci angin ekstrim milik Yaking menghantam bagian belakang kepala orang itu. Patah. Mata master tingkat pelangi itu gelap dan jatuh ke tanah dengan lembut. Mendengar suara itu, kedua master tingkat bumi itu berbalik pada saat yang sama, dan melihat bahwa macan tutul naga salju berkibar, dan kedua kaki depannya memancarkan dingin yang dingin. Apa? Salah satu ahli tingkat bumi berseru tanpa sadar. Suara itu baru saja keluar, dan macan tutul naga salju telah menjatuhkan mereka ke tanah. Keduanya pingsan di tempat. Kesenjangan antara mereka dan macan tutul naga salju tidak sedikit pun. Xiaoyu bergegas ke jendela untuk memeriksa situasi di luar. Di luar tenang dan tidak ada yang datang. Xiaoyu merasa lega. Dia duduk di tengah rumah dan meletakkan batu giok merah di bekas luka di lengan kirinya. Saudari King, apakah ada cara khusus untuk menggunakan batu giok roh merah untuk mengangkat kutukan salju dan es? Xiaoyu bertanya, lebih cepat lebih baik. Yaking mengerang sebentar, dan berkata, ya, tetapi itu pasti dendam atribut api. Aku adalah atribut angin, kau adalah milikku, tanah, dan kayu. Tidak ada atribut api. Aku khawatir itu sulit. Api adalah pertarungan. Mata Xiaoyu berkilat. Dia tidak melakukannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat menemukannya. Begitu dia berpikir, kekuatan mental Xiaoyu terlepas dari tubuh, memasuki pusaran pikiran, dan memasukinya lagi. Xiaoyu jelas merasakan bahwa roh dendam milik Lian Yuxiang telah melemah, sebagian besar berasal dari roh jahat. Api yang dipenuhi dengan semangat juang, dan mereka sangat baik kepada Xiaoyu. Hati Xiaoyu bersukacita, dan dia melintasi pusaran jiwa dan muncul kembali jauh di dalam hati Lian Yuxiang. Di sini lagi, Xiaoyu menemukan beberapa perbedaan. Jauh di dalam hati Yuxiang yang asli, kekuatannya sendiri adalah yang terkuat, tetapi sekarang dia berada dalam posisi yang lemah, dan kekuatan roh jahat tumbuh dengan cepat. Dan yang mengejutkan Xiaoyu, roh jahat itu telah terbangun. Melalui mata Lian Yuxiang, Xiaoyu melihat bahwa itu adalah Gunung Sueluo. Lian Yuxiang sedang duduk di megalit yang pernah dilakukan Ye Chaofeng dan dia sebelumnya. Situasinya hanya sedikit berbeda, karena Yuxiang yang asli dan roh jahat keduanya adalah atribut api, dan mereka berkomunikasi dengan Gunung Sueluo sebagai bagian dari perpaduan jiwa mereka yang meninggal di Gunung Sueluo. Gunung Sueluo yang tercampur hanyalah sebagian darinya. Itu sangat berbeda dari integrasi asli Xiaoyu dengan seluruh jiwa Gunung Sueluo. Xiaoyu, sebuah seruan keras terdengar, tetapi melihat kedalaman jiwa, sosok itu bergetar, dan sosok Lian Yuxiang muncul di udara, dan gelombang api bergetar di sekelilingnya, dan api itu terus-menerus berkurang oleh api yang dilepaskan oleh roh jahat. Meskipun lambat, itu memang menyusut. Lian Yuxiang, kita bertemu lagi. Xiaoyu tertawa. Mata Lian Yuxiang Feng memancarkan cahaya redup, kamu mengirim roh jahat ini ke tubuhku, bukan? Kamu sangat beracun sehingga kamu ingin menggantikanku dengan roh jahat. Tidak, jangan salahkan Tuan, ini aku. Kemuliaan yang bersinar di mata indah roh jahat itu, bibir merah harum itu menyala, dan suara seperti mencicit kuning itu sangat keras, tetapi mungkin itu adalah yang pertama berbicara untuk kedua kalinya tidak koheren dan sedikit melelahkan. Roh jahat, bisakah kamu berbicara? Xiaoyu terkejut. Roh jahat itu mengangguk. Ya, Tuan. Haha, itu hebat, itu hebat. Xiaoyu bersorak gembira, baiklah, jangan panggil aku Tuan di masa depan, panggil saja Tuan.
Benar, kupikir kau telah dirusak oleh wanita jahat Lian Yuxiang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dan ingin menempati tubuhnya, aku tidak tahu, ada sedikit kekosongan di mata jahat itu. Melihat jawabannya seperti ini, Xiao Yu tidak lagi bertanya, bagaimanapun, adalah hal yang baik bahwa roh jahat itu tidak mati, dan setelah menempati tubuh pemurnian Yuxiang, ia dapat menjadi manusia. Ini jelas merupakan salah satu mukjizat terbesar sejak zaman kuno. Kau adalah mengapa kekuatan dalam kartu mantra sihir Wang mengakui aku sebagai tuan. Pemurni Yuxiang memarahi, Xiao Yu, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Ini semua adalah hantu yang kau lakukan, tidakkah kau tahu? Jika kau tidak memberikan kekuatan jiwamu sendiri kepada roh jahat, itu akan selalu ada di hatiku. Tidur nyenyak, kau mengisi tunggul jiwanya, membangunkannya, dan merampok tubuhku. Xiao Yu menepuk dahinya. Awalnya, roh jahat itu tidak bisa bangun. Untungnya, dia memberikan sebagian kekuatan jiwa Raja Manusia Salju kepada roh jahat itu. Secara alami, kekuatan jiwa Raja Manusia Salju telah disempurnakan olehnya. Kekuatan, bisa dikatakan, tidak mengherankan jika roh jahat akan mengenalinya sebagai tuan. Lian Yuxiang, kamu benar-benar tahu banyak, kata Xiao Yu. Hah, Lian Yuxiang berkata dengan suara dingin, ini adalah dunia spiritualku. Dia telah membutakan persepsiku sebelumnya. Aku belum menemukannya, sekarang berbeda. Dia ingin menyatu denganku dan mengambil tubuhku. Aku secara alami dapat melihat semua masa lalunya, katanya dengan cemas dan marah. Aku pernah melihatmu datang sekali dan membaca semua ingatanku. Sambil mengangkat bahu, Xiao Yu tersenyum dan berkata, kamu sangat pintar, haha, aku memang membaca semua ingatanmu, dari lahir hingga sekarang, termasuk permainan seks masa kecilmu, perkembangan masa remajamu, dan melihatmu mandi. Beberapa fotonya, haha, aku melihat segalanya tentangmu. Wajah Lian Yuxiang memerah, dan pada saat yang sama cahaya dingin muncul, dan cara membunuh berkata, Xiao Yu, kamu tidak tahu malu. Tercela, tidak senonoh. Hei, dia memarahi lebih dari 30 kata dalam satu tarikan napas. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, sejujurnya, bentuk tubuhmu sangat bagus, kamu masih perawan, tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Tubuh yang begitu bersih, tetapi ditempati oleh jiwa yang kotor. Wajahnya juga berubah menjadi pembunuh berat. Artinya, kamu mulai membunuh orang pada usia 9 tahun. Untuk menajamkan hatimu yang dingin, kamu bahkan membunuh seorang bayi yang baru lahir berusia kurang dari 1 tahun pada usia 10 tahun. Aku bertanya padamu, apakah kamu masih manusia? Demi ambisimu, kamu tidak melakukan hal yang baik, kamu tidak melakukan apapun. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu manusia? Kamu bajingan. Lian Yuxiang ditusuk dengan rasa sakit di hatinya. Secara khusus, adegan membunuh anak yang baru lahir masih menjadi mimpi buruknya. Dia selalu muncul dalam mimpinya menyiksanya. Ini secara alami diperoleh oleh Xiao Yu yang membaca ingatannya, jadi dia sengaja mengatakannya untuk merangsangnya. Yuxiang yang dipacu memurnikan memulai beberapa kerusuhan gila. Roh-roh jahat adalah roh perang. Jiwa perang, keberadaan super yang lahir dari mematuhi keinginan untuk bertarung di surga dan bumi. Jika dikatakan bahwa dunia adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dunia adalah yang pertama. Roh-roh jahat mengisi jiwa yang hancur, dan secara alami lebih sensitif dan transparan. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan ini? Sejarah meluncurkan serangan hebat, dan sekali lagi mengurangi kekuatan pemurnian Yuxiang untuk menekannya. Aku tidak akan mengakui kekalahan. Lian Yuxiang segera tenang. Bagaimanapun, dia sekeras baja, dan segera tenang dan melawan dengan sekuat tenaga. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia harus membantu. Tidak, itu berbahaya. Seru roh jahat itu, mungkin karena terlalu gugup, dan berkata dengan sangat lancar. Xiao Yu tidak pernah meragukan perkataan roh jahat itu. Pada saat ini, roh jahat itu dapat dikatakan sangat setia kepadanya, karena jiwa Xiao Yu mengisi bagian jiwanya yang belum lengkap. Dia segera berhenti. Ini adalah kedalaman jiwa Lian Yuxiang. Kecuali, menyatu dengan jiwanya, kekuatan spiritual eksternal akan hancur begitu masuk. Roh jahat itu berbicara semakin lancar. Xiao Yu kemudian berkata, itu saja. Dia melirik Yuxiang yang kecewa, dan bertanya, roh jahat, bisakah kamu meminjamkanku beberapa api sekarang?
tentu saja, selama Yuxiang yang disempurnakan dijamin tidak ada kesempatan untuk melawanmu. Roh jahat itu berkata, Tuan, yakinlah, aku menerima kekuatan jiwa api dari Gunung Sueluo. Untuk melunakkan konstitusi ini lagi, aku juga perlu menggunakan kekuatan pemurnian Yuxiang, kalau tidak, dia pasti sudah menghilang sejak lama. Tidak mungkin, Lian Yuxiang ngeri. Roh jahat itu bersenandung. Kekuatan api di tubuhnya meroket, dan ruang yang dijaga ketat oleh Lian Yuxiang berkurang lebih dari setengahnya, memaksanya terpojok. Kekuatan jiwa api Sueluo Shan, hehe, itu benar-benar kuat. Mata Xiao Yu menjadi cerah. Jika demikian, kamu benar-benar menempati tubuh Lian Yuxiang. Apa kekuatannya? 10 raja, kata roh jahat itu. His. Tetapi Yuxiang yang memurnikanlah yang menarik napas. Baginya, itu adalah keberadaan yang sangat jauh. Ayahnya, Gemingde, baru mencapai 10. Lalu berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menempati tubuh ini? Xiao Yu bertanya. Roh jahat itu berpikir sejenak dan berkata, butuh waktu 1 tahun untuk menyatukan kekuatan. Artinya, 2 tahun kemudian, roh jahat itu dapat lahir dengan tepat, dan muncul sebagai pembangkit tenaga listrik 10 raja untuk membantunya Xiao Yu. Bagaimana Xiao Yu tidak bersemangat? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 2 tahun, dan sekarang kirimkan beberapa api dan semangat juang kepadaku melalui pusaran jiwa, untuk membantu Qilingyu mengangkat kutukan salju dan es yang membeku roh jahat yang sama sekali mengabaikan Lian Yuxiang segera mengirimkan sebagian api itu kepada Xiao Yu. Pada saat ini, Xiao Yu menyadari manfaat dari pusaran jiwa. Itu benar-benar tak ada habisnya. Di masa depan, tidak ada cara untuk bertarung dengan kekuatan roh jahat. Bersamaan dengan api yang mengamuk itu, Xiao Yu kembali ke tubuhnya sendiri. Ketika dia kembali, dia merasakan kekhawatiran Yaking dan Sue Longbao, dan dia mendengar suara pembunuhan di luar sangat dekat. Ada beberapa pertempuran di rumah sakit ini. Di atas langit, teratai suci telah bergegas. Selama waktu ini, Qilingyu masih dengan suam-suam kuku menekan kekuatan kutukan dingin dan beku. Xiao Yu tersenyum pada Yaking, dan kemudian mulai mengendalikan api. Kobaran api ini milik roh jahat, dan roh jahat tidak memiliki kendali. Mereka sepenuhnya melepaskan tubuh dan pikiran mereka dan menyerahkannya kepada Xiao Yu untuk dikendalikan, seperti mengendalikan semangat juang mereka sendiri. Dia merasa sangat baik. Dia mengerti bahwa itu harus dikaitkan dengan pemberiannya beberapa jiwa kepada roh jahat. Oleh karena itu, ia juga dapat dianggap sebagai setengah ahli api. Boom! Semburan api keluar dari tubuh Xiao Yu. Tubuhnya terbungkus dalam kobaran api, dan Yaking serta Suelong Leopard mundur selangkah tanpa sadar, terutama Yaking berkata dengan heran, ini adalah api dan amarah. Xiao Yu mengangguk sedikit, dan tidak menjelaskan, ia mengendalikan api untuk memasuki Qilingyu. Batu giok roh merah menerima masukan dari api, dan segera memancarkan suhu yang lebih panas. Seluruh tubuh menjadi merah, dan retakan yang runtuh karena masukan roh Xiao Yu secara bertahap bergabung, dan menjadi bulat lagi. Kekuatan penghangat mulai tumbuh lebih tebal dan lebih kuat. Kekuatan kutukan salju beku itu secara bertahap runtuh. Dihadapkan dengan batu giok roh merah yang mengerahkan kekuatan terkuat, kekuatan kutukan dingin dan beku akhirnya mulai hancur, dan Xiao Yu secara bertahap merasakan bahwa semangat juangnya yang tertekan mulai menjadi aktif, dan naga petarung di tubuhnya perlahan mengalir. Hancurkan kekuatan kutukan sedikit demi sedikit. Huffman, keluar dan mati. Tepuk tangan yang arogan datang, Gujang Xian telah memimpin sejumlah besar master untuk bergegas ke area terakhir ini. Melalui jendela, kita dapat melihat bahwa Gujang Xian berdiri tegak, dan sekelilingnya penuh dengan pertempuran yang kuat, padat, dan sporadis. Itu terus berlanjut, dan antar pengadilan ini tampak sangat sunyi, seolah-olah segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu punya nyali, kamu tinggal masuk saja. Suara Huffman datang dari gedung 3 lantai. Haha, oke, kalau begitu aku akan masuk, membersihkan rumah Adipati Agung, memenggal kepala Huffmanmu, menggantungnya di pintu masuk rumah Adipati Agung, dan memberitahu semua orang yang berani melawan agama teratai hitam kita, ini adalah akhir. Gujang Xian tertawa terbahak-bahak, dan dia melambaikan tangan, bunuh aku, tidak ada yang tersisa. Tetap saja perintah membunuh untuk ayam dan anjing. Sebuah lolongan aneh datang dari sekeliling, para master gereja teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekeliling,
dan mereka turun dari tembok dan maju selangkah demi selangkah, tidak meninggalkan seorang pun sendirian. Bunuh! Tiba-tiba terdengar suara minuman keras. Sosok-sosok orang bergegas keluar dari tanah atau di atas bunga-bunga dan pepohonan, membawa semua cahaya dingin, menebas, dan membunuh dengan para master teratai hitam. Di awal pertempuran, postur berdarah muncul. Pembunuhan menyebar. Ada terlalu banyak master agama teratai hitam, yang 3 kali atau bahkan 4 kali lebih banyak dari para master di rumah sakit. Itu memiliki keuntungan mutlak. Jika 3 atau 4 orang menyerang satu orang, bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mereka hanya bisa kalah dengan satu cara. Terlebih lagi, kekuatan mereka hampir sama. Segera, dia maju ke deretan rumah. Bunuh, singkirkan semua orang di dalam. Teriak Gu Jiangxian. Sekelompok master gereja teratai hitam segera bergegas. Setiap kamar mulai menyerang. Xiao Yu, yang berada di garis depan dan paling dekat dengan bangunan kecil 3 lantai, mengantar masuk saat kritis saat ini. Setelah Qilingyu mendapatkan api dan dendam, dia sepenuhnya membangkitkan kekuatannya. Kutukan Frost dan Snow telah runtuh. Namun, bagaimanapun juga, itu belum hancur. Dari penampilannya, polanya masih bisa dilihat, tetapi bahkan lebih tipis. Kekuatan Xiao Yu juga telah memulihkan level bawah level bumi, dan itu cukup jauh dari level pelangi level atas masa kejayaan, jarak. Master, suara roh jahat datang dari dalam. Xiao Yu berkata, ada apa? Tuan, kutukan salju beku ini, roh jahat punya cara untuk mengubahnya. Ada kerugian bagi Tuan muda, mengubahnya menjadi senjata serangan Tuan. Aku ingin tahu apakah Tuan bersedia melakukannya. Roh jahat bertanya, oh, apakah ada hal yang baik seperti itu? Xiao Yu terkejut. Dengarkan roh jahat itu sendiri, roh jahat adalah roh perang dan lahir dari keinginan untuk bertarung di surga dan bumi. Kutukan salju dingin dan es ini juga merupakan kekuatan surga dan bumi. Itu adalah tipe es. Api roh jahat adalah tipe api. Ada cara khusus untuk membuat es dan api bergabung dan terkonsentrasi pada Tuan muda, yang dapat digunakan sebagai cara serangan sederhana. Xiao Yu mendengarkan pertempuran di luar. Setelah mendekati ruangan tempat dia berada, dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lebih cepat daripada mencabut kutukan salju dan es sepenuhnya, jawab roh jahat itu. Lakukan saja, Xiao Yu butuh waktu. Pertarungan semakin dekat, dan dia tidak bisa menunggu. Satu-satunya cara untuk memulihkan kekuatan dengan cepat adalah fundamental. Xiao Yu memejamkan matanya untuk merasakan. Aliran udara yang membakar keluar dari pusaran jiwa, itu seharusnya kekuatan roh jahat, tetapi itu lebih halus daripada api dari roh bertarung, yang sama sekali berbeda dari roh bertarung, gelombang kekuatan yang sangat misterius. Kekuatan yang membakar itu masuk ke batu giok merah, dan Xiao Yu melihat bahwa batu giok merah itu meleleh dengan cepat, berubah menjadi sedikit cairan berapi-api, menembus ke dalam pola es dan salju terkutuk, sementara perasaan terbakar datang, Xiao Yu yang kesakitan menyeringai. Dia menggertakkan giginya dan menderita. Saat cairan itu masuk, Xiao Yu melihat bahwa pola di lengan kiri awalnya berwarna putih dan sedikit dingin, tetapi sekarang itu adalah perasaan es dan api yang hadir. Pola Mars, yang dimulai dari warna putih, berangsur-angsur berubah menjadi bintang heksagonal. Sepertinya, posisi tengahnya memiliki grafik matahari dan bulan. Tuan, sudah selesai, kata roh jahat. Tidak perlu baginya untuk mengatakan bahwa Xiao Yu dapat merasakan bahwa wilayahnya telah memulihkan ketinggian wilayah atas tingkat pelangi, dan telah tumbuh sedikit. Bagaimana cara menggunakannya? Kamu hanya perlu memasuki semangat juang untuk mengerahkan kekuatanmu. Roh jahat itu menjelaskan, dan pada saat yang sama memindahkan pola bintang heksagonal dari posisi di lengan kiri Xiao Yu ke bagian dalam kuku jari telunjuk kirinya, sehingga tidak dapat dilihat dari luar. Keberadaan ini adalah pembunuh api. Beku, itu adalah mantra kutukan atribut ganda es dan api. Melalui susunan mantra ini, tidak ada mantra yang diperlukan, dan itu dapat dibuka dengan bertarung. Mantra kutukan, hati Xiao Yu dipenuhi dengan kejutan. Dia belum pernah terkena mantra itu, dan dia selalu iri ketika melihat musuh menggunakannya. Aku tidak pernah berpikir dia akan dapat menggunakannya suatu hari nanti. Jadi saya membawa para master sekte teratai hitam ini untuk menguji Frozen Flames bunuh. Pemahaman Xiao Yu tentang divisi kutukan sangat terbatas, tetapi dia tidak bodoh. Pada zaman kuno,
divisi kutukan setara dengan profesi prajurit, dan bahkan melampaui profesi prajurit. Karena divisi kutukan terlalu kuat, ia sering bertarung di level yang sama. Kutukan itu tidak terkalahkan, tetapi kutukan itu juga memiliki fitur, yang merupakan atribut tunggal. Dalam keadaan normal, adalah mungkin untuk mencapai kesuksesan dengan berfokus pada kutukan atribut tunggal. Setelah kutukan dua atribut dibudidayakan bersama, itu seringkali tidak ada apa-apanya, tetapi kutukan atribut ganda lebih kuat daripada kutukan atribut tunggal. Kekuatan divisi beberapa kali lebih kuat, dan bahkan bisa setinggi 10 kali lipat. Di antara mereka, api es, cahaya dan kegelapan, yang saling bermusuhan, bahkan lebih abnormal. Maka Xiao Yu berani menyimpulkan bahwa selama level Frozen Flame Killing tidak rendah, dia memiliki kekuatan super yang benar-benar mengerikan, dan dia bahkan diharapkan setara dengan Eight War Dragons Gathering and Eternal Rebellion yang diciptakannya. Jika demikian halnya, dia akan memiliki kartu as tambahan. Tuan, ketika Frozen Flame Kill dilakukan, Anda harus mengingatnya sedikit. Roh jahat itu berkata saat ini, mantra ini sangat kuat, dan karena alasan ini, hanya dengan mencapai level paling suci, dapat untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan terbesarnya, itu hanya akan cukup untuk melawan level suci dan di atasnya. Jika Tuan Muda sekarang menggunakannya, dia mungkin menghabiskan lebih dari 90% kekuatan bertarungnya sekaligus. Petik 2. Lebih dari 90% dendam. Itu terlalu banyak. Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menghabiskan 90% kekuatan bertarungnya sekaligus, dia akan kehilangan kekuatan. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa mantra Frozen Flame Killing tidak normal dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Mengerikan, kalau tidak mungkin baginya untuk menjadi 90% pendendam agar bisa bermain. Ini membuatnya semakin ingin melihat seberapa kuatnya itu. Xiao Yu, yang memiliki Mi Meng Jiu, tidak terlalu khawatir tentang konsumsi pendendam. Mi Meng Jiu dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Hanya butuh sedikit waktu, dan waktu ini cukup bagi musuh untuk menyerangnya, jadi itu tergantung pada situasinya. Begitu, Xiao Yu mengangguk. Dia melihat keluar, para penguasa teratai hitam telah membunuh pintu sebelah. Pertempuran di sebelah sangat sengit. Jelas, ada orang-orang kuat di jajaran pelangi, dan bahkan tembok-tembok menunjukkan tanda-tanda hancur. Xiao Yu selalu membunuh teratai hitam. Selain itu, Qi Lingyu milik Huffman juga dibawa pergi. Tuan, saya pikir, roh jahat itu berhenti berbicara. Xiao Yu tertawa, katakan saja. Dia sangat jelas. Soal kecerdasan, roh jahat itu benar-benar menakjubkan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia ada. Dia telah menyaksikan banyak intrik dan tipu daya. Sekarang dia telah bangun dan kecerdasannya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Katakan saja apa saja, apakah kamu masih perlu bersikap seperti ini di antara kamu dan aku? Petik 2. Ya, Tuan, roh jahat itu bersuka cita, saya ingin mutiara roh api langit. Haha, mutiara roh api langit, saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melepaskannya dari belenggu Dewi Tiga. Warna, Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan tertawa. Roh jahat itu berkata, saya punya solusi, tetapi saya mungkin harus bergantung pada kekuatan binatang pelindung Tuan, jadi pada saat itu, Tuan akan kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara dan perlu mencari tempat yang tenang dan tidak diganggu. Menjaga binatang itu, hati Xiao Yu bergetar, dan benar saja, binatang pelindung itu benar-benar berevolusi menjadi kaisar pertempuran seperti yang disimpulkan Wang Liangfeng dan Yaking. Burung elang emas mendapatkan cahaya dewa malam yang ekstrim, dan metamorfosis super benar-benar terjadi. Dia melihat pertempuran di sebelahnya dan mengulurkan 3 jarinya. 3 sinar kekuatan halus melesat ke 3 tuan yang terlempar keluar dari tubuhnya. Xiao Yu meraih tangan Giok Yaking dan berkata kepada macan tutul Suelong, sembunyikan. Setelah itu, dia melakukan ngengat tanah dan menghilang. Macan tutul naga salju menggeram, menyusut dan menyelinap keluar dari ruangan. Seperti apa bentuknya setelah menyusut, bagaimana orang luar bisa memperhatikannya, belum lagi sulit bagi orang lain untuk menemukan keberadaannya ketika masuk ke rumput. Setelah pergi, 3 tuan yang terlempar keluar dari tubuh juga terbangun. Mereka baru saja bangun dan tembok runtuh karena pertempuran. Mereka bertiga tidak punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana menjadi tidak sadar, jadi mereka bergabung dalam pertarungan.
Pertempuran brutal berlanjut. Setelah Xiao Yu pulih sepenuhnya, dia tidak memiliki belenggu, dan dengan mudah melakukan teknik tembikar, memasuki gedung kecil 3 lantai, dan menunjukkan hatinya. Dia dapat dengan jelas mendengar semua suara di seluruh rumah sakit. Ada lebih dari selusin orang yang bersembunyi di gedung 3 lantai ini, semuanya adalah atasan tingkat pelangi dan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Di antaranya ada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat suci di lantai ketiga, dan nafas Warcraft tersembunyi. Xiao Yu tersenyum kecil, mengandalkan pendengaran telinga, dengan mudah menghindari posisi di mana sang master bersembunyi, dan datang ke lantai 3. Ada 6 rumah di lantai 3 gedung kecil ini. 4 master paling suci tersembunyi di 4 kamar di luar. Di 2 rumah tengah, Huffman dan World of Warcraft tersembunyi. Rumah lainnya kosong. Ya, Xiao Yu melangkah langsung ke dalamnya. Di sini relatif aman. 4 master paling suci di luar melindunginya. Artinya, Xiao Yu memiliki seni tanah. Jika Anda mengubah orang lain, Anda harus melewati 4 master paling suci. Untuk masuk, setelah tiba di sini, Xiao Yu duduk lagi. Anda bisa mulai, kata Xiao Yu. Roh jahat itu menjanjikannya, dan kekuatannya kembali ditransmisikan dari pusaran jiwa, mendekati posisi Dewi Tiga Warna. Saat kekuatan itu mendekat, 3 warna Dewi 3 warna secara bertahap menjadi lebih cerah dalam warna ungu, kuning, dan hijau. Jejak kekuatan, jika ada, dilewatkan dari atas. Tampaknya menghalangi kekuatan roh jahat. Tiba-tiba saja, dewa dan 3 warna bergetar tiba-tiba dan ganas, dan 3 kekuatan beriak dari atas, membentuk topeng pelindung untuk melindungi dewa dan 3 warna dari manik-manik roh angin langit dan manik-manik roh api langit, menghalangi kekuatan roh-roh jahat. Kekuatan roh jahat segera bergabung dengan semangat juang Xiao Yu. Pada saat ini, Xiao Yu merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas semangat juang, dan tubuhnya secara bertahap dikendalikan oleh roh jahat. Tangannya terlipat di dadanya untuk membentuk gerakan aneh. Gerakan ini tampaknya mampu membangkitkan energi aneh antara langit dan bumi. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam semangat juang, dan kemudian semangat juang yang menggabungkan 3 kekuatan perlahan-lahan berkumpul pada pola kondor elang emas di dada Xiao Yu. Boom! Xiao Yu melihat ke meja di dadanya retak. Pola kondor elang emas muncul, dengan kecemerlangan terang di seluruh tubuh, dan cincin luar menghadirkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kondor elang emas yang diinjak kondor elang emas terbakar, dan tubuh kondor elang emas bersinar. Hanya matanya yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Energi yang menggabungkan ketiga kekuatan itu sepenuhnya ditransfer ke pola burung elang emas, yang tampaknya membuat burung elang emas tenggelam ke dasar. Seiring dengan masuknya energi itu, hanya ada kilatan cahaya di mata Jin Ying Senying, tetapi tidak terbuka sepenuhnya, tetapi Xiao Yu merasa lelah. Kemudian dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bagaimana dengan roh jahat? Xiao Yu bertanya. Tidak, kata roh jahat itu. Elang Dewa Elang Emas telah berubah menjadi binatang penjaga, dan kekuatannya telah meroket. Jika aku bisa membuka matanya, aku hanya bisa pulih dari periode puncak. Xiao Yu bertanya, butuh waktu 1 tahun untuk mengatakan itu. Roh jahat itu mengangguk dan berkata, ya, 1 tahun kemudian, saat aku sepenuhnya menempati tubuh Yuxiang, aku dapat mencapai kekuatan terkuat. Meskipun akan membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk berintegrasi sepenuhnya, ia seharusnya dapat membangunkan Golden Eagle Condor. Dengan kekuatannya, aku dapat melepaskan Skyfire Spirit Bat dari kendali Tricolor Goddess. Seberapa berguna memiliki Skyfire Spirit Bat? Xiao Yu memikirkan elang kota pertempuran besi Zhang Yunlong yang menggunakan kekuatan Sky Thunder Spirit Bat untuk memandu kekuatan petir langit dan bumi, dan ia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Spirit Bat ini. Skyfire Lingzu dapat membantuku memasuki Raja Perang. Roh jahat itu menjawab. Mendengar ini, Xiao Yu segera berkata, setelah 1 tahun, saya mungkin akan berada di Pulau Malaikat Suci. Sejauh yang saya tahu, begitu Pulau Malaikat Suci dibuka, pulau itu akan ditutup untuk waktu yang lama, dan tidak jelas apakah akan ditutup. Menghalangi hubungan spiritual kita, Anda memiliki waktu kurang dari 30 tahun untuk memurnikan tubuh Yuxiang, Anda dapat masuk, dan ketika Pulau Malaikat dibuka, Anda juga dapat masuk. Petik 2. Roh jahat itu setuju dan pergi. Raja Perang. Alam ini langka di seluruh benua. Bahkan jika era saat ini sangat makmur, tidak banyak Raja Perang, dan adalah mungkin untuk mengolah roh jahat menjadi Raja Perang. Tentu saja Xiao Yu mendukungnya tanpa ragu-ragu.
Lingzu memiliki peran seperti itu, jelas tidak banyak yang diketahui, jika tidak, sebagai elang gila Zhang Yunlong adalah keluarga Yan, dia pasti telah menguasainya, tidak hanya mengandalkan Lingzu Guntur Langit untuk mengendalikan kekuatan Guntur Langit, jelas bahwa roh jahat tahu bahwa jika melalui metode roh jahat, dapatkah ia menggunakan manik-manik roh angin langit untuk melatih pembangkit tenaga listrik kelas Panglima Perang lainnya 7 atribut manik-manik spiritual ini, Xiao Yu dapat mengetahui sedikit misteri yang dapat ditingkatkan ke tingkat raja pertempuran. Dibandingkan dengan 7 pola dewa di Pulau Suci hari itu, tampaknya tidak buruk, tetapi tampaknya tidak ada yang mengetahui peran sebenarnya dari 7 manik-manik roh ini. Saya hanya tahu bahwa itu dapat sangat meningkatkan efektivitas pertempuran. Setidaknya penjelasan Xiao Yu dari Ziyan, Xing Luo dan yang lainnya seperti itu. Semakin banyak, semakin bersemangat Xiao Yu. 7 manik-manik roh adalah terang, gelap, angin, api, bumi, guntur, dan air. Di antara mereka, manik-manik roh guntur langit hancur, dan penyerapan Warcraft aneh dari prajurit guntur diserap. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Diketahui bahwa Tianhuo Lingzu dan Tianfeng Lingzu ada di tangannya. Tiantu Lingzu diperoleh oleh Fang Han. Tianguang Lingzu dan Tiandang Lingzu akan lahir di kota Tizan. Tiansui Lingzu diperoleh oleh Qin Yuyi. Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengumpulkan 7 manik-manik roh sebanyak mungkin. Hal ini tidak lebih buruk dari 7 pola ajaib. Saudari King, mari kita bertemu dengan Huffman di sebelah. Xiao Yu berkata kepada Yaking sambil tersenyum. Yaking tertawa, tidak cukup untuk mengambil giok roh merah milik seseorang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu curi? Terjepret, Xiao Yu mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Yaking. Apakah priamu seperti itu? Menutupi pinggulnya, wajah Yaking Kiao memerah. Siapa pria kamu? Dia berkata begitu, tetapi matanya penuh dengan kegembiraan dan tidak kesal. Juga, jangan manfaatkan aku di masa depan. Xiao Yu tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju pintu sebelah. Yaking mengikuti. Keduanya memasuki pintu. Siapa? Huffman di ruangan itu mendengar suara pintu didorong, wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak. Dia tahu bahwa 4 guru paling suci tidak akan pernah meninggalkan pos mereka saat ini, tetapi seseorang datang, dan tidak mengejutkan 4 guru paling suci, bagaimana caranya agar tidak mengejutkannya. Xiao Yu tertawa, ini aku. Dia tampak seperti teman lama, berbicara dengan Huffman, dan melangkah masuk ke ruangan, menyapa dengan senyuman, dia melihat Warcraft berdiri di samping Huffman. Warcraft ini memiliki 2 kepala serigala, dan seluruh tubuhnya berwarna gelap. Bulu, 4 mata hijau bersinar dengan kecemerlangan yang dingin. Serigala iblis berkepala 2, Xiao Yu telah lama merasakan nafas Warcraft, tetapi tidak menyangka Huffman memiliki Warcraft yang langka dan kuat. Xiao Yu, tiran pisau. Huffman melihat Xiao Yu terlebih dahulu, dan kemudian memanggil namanya. Apakah kamu mengenaliku? Xiao Yu tertawa. Huffman menjadi tenang, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yu dan Teratai Hitam adalah pihak yang berseberangan, dan seharusnya tidak menentangnya ketika dia datang ke sini. Siapa yang tidak mengenal tiran itu? Aku telah melihatnya dalam banyak kesempatan. Gambar seorang tiran. Itu saja, karena kamu mengenalku, kamu harus tahu keluhan antara aku dan Teratai Hitam, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang buruk untukmu. Kata Xiao Yu. Aku tahu, kata Huffman. Hanya saja aku aneh. Bagaimana mungkin seorang tiran datang ke rumah Adipati Agungku untuk membantuku? Xiao Yu ragu-ragu sambil tersenyum, aku meminjam giok roh merahmu, tentu saja aku datang untuk membayarnya kembali. Wajah Huffman sedikit berubah, dan dia berkata, kamu yang mengambil giok merah itu. Ya, tolong maafkan aku, Qilin Yu memiliki peran penting denganku. Kata Xiao Yu. Wajah Huffman mendung. Melihatnya seperti ini, Xiao Yu tiba-tiba berkata, apakah ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Yang Mulia? Itu benar, sebuah batu giok merah difoto oleh seorang temanku. Dia ingin batu giok merah itu memainkan peran penting. Huffman berkata dengan suara yang dalam. Jadi, mari kita beritahu teman-temanmu, aku akan menjelaskan kepadanya, paling-paling aku mengambil barang-barang yang sama dan mengembalikannya kepadanya. Xiao Yu tertawa. Huffman tersenyum pahit, hanya bisa seperti ini. Aku harap Saudara Qin tidak akan menyalahkanku. Saudara Qin, teratai putih suci. Apakah itu dia? Sebuah sosok terlintas dalam benak Xiao Yu,
saudara Qin Yue bernama Qin Yuenan. Tidak, namanya Qin Nan. Huffman menggelengkan kepalanya. Perbedaan satu kata, Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri, Qin Nan, Qin Yuenan, hanya ada satu perbedaan kata. Dia mengerang, apakah ada tanda lahir berbentuk bintang di bawah telinga kiri Qin Nan? Huffman berteriak, bagaimana kamu tahu? Itu benar-benar dia, haha. Xiao Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu, aku akan mengatakan, siapa yang memiliki kemampuan untuk membangun kontradiksi antara teratai putih dan teratai hitam dalam waktu yang begitu singkat, saudara. Huffman mendengarkan dan berhenti. Xiao Yu tertawa, saudara kedua Qin, adalah Qin Nan, di mana dia sekarang? Dia sedang berurusan dengan beberapa hal di kerajaan Sueluo, dan mungkin lebih dari 3 jam sebelum dia dapat membawa orang-orang ke sana. Huffman dapat melihat bahwa Xiao Yu dan Qin Nan seharusnya memiliki hubungan yang tidak biasa, dan menjelaskan, saudara Qin awalnya berencana untuk membunuh teratai hitam oleh Nona Yaking dan mengatur untuk menjadi guru paling suci ke-8 di ibu kota Raja Api, dan mengambil kesempatan untuk mengusir teratai hitam dari kerajaan api, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar angin. Lian Shengjiao mengirim seorang guru untuk menyerang kita terlebih dahulu. Dia melihat keluar dan tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan selama 3 jam. Melihat Yaking, Xiao Yu tertawa, karena aku di sini, bukan untuk bertahan selama 3 jam, tetapi untuk mempertimbangkan memusnahkan mereka semua. Nada suaranya sangat datar, tetapi Huffman tiba-tiba merasa mendominasi. Itu adalah penghinaan bagi Gu Jiangxian dan para master teratai hitam lainnya. Itu bahkan lebih percaya diri pada diri mereka sendiri. Mereka memiliki total 12 master suci. Kecuali yang diblokir oleh kita, ada 8 lainnya, dan master pelangi lainnya ada puluhan. Huffman mengingatkan, Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak lebih dari ayam dan anjing. Ayo pergi dan lihat, tetap di sini, pertahanan pasif tidak ada pengaruhnya. Dia mengatakan ini, dan melangkah keluar. Melihat bahwa dia tidak menjadikan teratai hitam sebagai matanya, Huffman merasa bahwa jika dia mengabaikannya, dia mungkin akan dipandang rendah, dan dia keluar dengan serigala iblis berkepala 2. 3 orang dan 1 binatang keluar dari ruangan. Begitu mereka keluar, mereka segera mengejutkan 4 master paling suci dalam pertahanan. Keempat pria itu bergegas keluar dan melihat Xiao Yu dan Yaking, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, menunjukkan rasa malu. Mereka tidak menyadari keberadaan Xiao Yu dan Yaking sebelumnya. Jika itu melawan Huffman, saya khawatir Huffman sudah mati. Keempatnya tidak perlu khawatir. Ini adalah tiran pisau Xiao Yu. Yang satu adalah Nona Yaking. Mereka di sini untuk membantu kita melawan teratai hitam, kata Huffman. Keempatnya terkejut pada saat yang sama, dan menatap Xiao Yu dengan mata yang aneh. Jelas, mereka juga mendengar tentang Xiao Yu. Bagi Xiao Yu, keempat guru paling suci sudah lama mendengarnya, terutama tindakan Xiao Yu baru-baru ini ke aliansi kerajaan, dan pencerahan dengan Gunung Sueluo, telah menyebabkan pengiriman sejumlah besar guru 10 raja. Ini bukan orang biasa ya, tetapi mereka semua pernah mendengarnya. Ketika saya melihat Xiao Yu sendiri kali ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah. Yang mulia adalah Xiao Yu, seorang tiran pisau. Salah satu pria tertua berkata, yang ini juga yang terkuat dari 4 guru paling suci. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh. Saya Xiao Yu. Tiran pisau hanyalah beberapa slogan dari kota perang besi. Dia melirik pertempuran sengit di langit dan langit. Bagaimana menurut keempat senior kita dapat menghancurkan krisis saat ini? Sulit, salah satu dari mereka berkata. Orang tua terkuat berkata dengan suara yang dalam, gereja suci Heilongjiang sangat ganas, dan kekuatan kita sulit untuk dilawan. Saya ingin tahu kebijakan bagus apa yang Anda miliki. Xiao Yu tertawa, saya tidak punya strategi apapun, tidak lebih dari memusnahkan mereka semua. Anda bercanda, orang tua itu mengerutkan kening, agama suci Heilongjiang telah menggunakan 12 orang suci dan 73 orang kuat tingkat pelangi. Selain rintangan di depan mereka, ada 8 orang suci tingkat suci, lebih dari 20 tingkat pelangi, dengan kekuatan kita, sulit untuk melawan, yang mulia harus dikepung. Mungkinkah dikatakan bahwa Anda tidak dapat memimpin sejumlah besar master untuk datang? Tidak, kata Xiao Yu. Bagaimana Anda menghancurkan mereka? Orang tua itu bertanya. Xiao Yu tersenyum santai dan berkata, dengan saya, Anda bisa.
Keempat Master Suci teratas semuanya menunjukkan sedikit ejekan, tampaknya memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Xiao Yu, dan itu adalah lelucon untuk memusnahkan begitu banyak orang kuat. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Saya sekarang mengerti apa arti kata gila dalam tiran pisau. Salah satu master paling suci berkata dengan nada mengejek. Alis Yaking tegak. Untuk menghentikan kemarahan Yaking, Xiao Yu berkata, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan keempat senior itu. Huffman berkata bahwa akan memakan waktu 3 jam bagi Qin Nan untuk tiba, dan keempatnya akan tinggal di sini selama 3 jam. Kami ingin melindungi Tuan Huffman, dialah kuncinya. Kata lelaki tua itu. Xiao Yu melirik kembali ke Huffman, dan diam-diam mendesah. Memikirkan keempat orang ini dilahirkan tanpa kematian, dalam sikap ini, mustahil untuk bertahan selama 1 jam, apalagi 3 jam, menunggu penyelamatan. Dia terlalu malas untuk mengabaikan mereka. Melihat ini, keempat guru paling suci semuanya membeku, dan mereka penuh dengan keraguan tentang Xiao Yu. Namun, Huffman memiliki sedikit gambaran tentang Xiao Yu. Pada saat ini, keberanian untuk maju telah menunjukkan kepercayaan diri Xiao Yu, jadi dia ingin menyaksikan gaya tuan muda ini yang menggemparkan seluruh daratan. Huffman, belum mati. Gu Jiangxian berdiri di udara dan berteriak ketika dia melihat Huffman. Huffman mencibir, aku di sini, aku bisa melakukannya, bahkan jika itu harus merenggut nyawaku. Aku akan membuatmu melakukannya sekarang juga. Gu Jiangxian tertawa, dan dia melambaikan tangannya, 8 dari kalian membunuhku, menangkap Huffman hidup-hidup, yang lainnya dipenggal. Amati, Gu Jiangxian selalu berada di sisinya, tidak hanya untuk melindunginya, tetapi juga untuk menemukan 8 guru paling suci yang hanya menembak pada tingkat paling suci. Kedelapan tembakan suci utama. Guru Huffman, kamu harus berhati-hati. Teriak lelaki tua itu. 4 guru paling suci yang melindungi Huffman berteriak, semuanya menyebar, dan bergegas ke 8 guru paling suci yang dilarikan pergi seperti burung besar. 4 lawan 8. Tuan, Huffman menatap Xiao Yu, dan dia berharap Xiao Yu akan menembak. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak diuntungkan dalam hal jumlah. Xiao Yu berkata dengan tenang, ketika saatnya untuk menembak, aku akan menembak secara alami. Baiklah, 12 tabrakan maha suci. Begitu mereka bersentuhan, gelombang energi yang mengejutkan meletus, menyerbu ke segala arah, dan secara paksa menghentikan pertempuran lainnya. Kalau tidak, dampak energi itu akan dapat menghancurkan mereka. Kedua belas sosok itu tumpang tindih dengan cepat di ketinggian tinggi. Putuskan persatuan mereka, 2 lawan 1. Teriak guru paling suci. 8 guru paling suci dari agama teratai hitam segera mengeluarkan suara melolong, dan 8 sosok mereka dengan paksa memotong mereka, seolah-olah mereka berubah menjadi 4 pisau tajam, secara paksa memotong keempat guru agama teratai putih di tengah, memisahkan mereka. Peng, 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 ledakan terus-menerus terdengar. Keempat guru agama suci Bailian semuanya terkejut dan kalah, bagaimana mereka berempat adalah 8 lawan. Kemunduran yang terus-menerus membuat 8 guru roh kudus teratai hitam lebih kuat. Ledakan dengan kekuatan 80% bersama-sama. 8 guru besar dari sekte teratai hitam mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, dan kemudian jatuh dengan tiba-tiba. Bum bum bum, di bawah bayang-bayang pedang dan pedang, keempat guru besar sekte suci Bailian semuanya menyembur keluar dan terbang turun, jatuh dengan keras ke tanah, dan banyak retakan muncul di tanah batu biru. Huffman, aku melihat siapa yang bisa melindungimu. Gu Jiangxian tertawa. Xiao Yu melangkah maju. Dia telah mencapai udara, menghalangi Huffman di belakangnya, dan berkata dengan ringan, aku akan melindunginya. Xiao Yu. Gu Jiangxian dapat dengan jelas melihat pria yang selalu berdiri di samping Huffman. Bagaimana kabarmu di sini? Matanya jatuh ke belakang Xiao Yu, dan dia melihat Yaking, wajahnya menjadi lebih jelek. Xiao Yu berkata, wajar bagiku untuk memiliki tempat di mana sabotase teratai hitam dihancurkan. Itu aku, Xiao Yu. Gu Jiangxian memiliki ingatan yang mendalam tentang Xiao Yu, dan dia masih tidak bisa melupakannya. Adegan di mana keempat tuan muda dari agama teratai hitam bergandengan tangan dan dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Yu. Adegan itu terpatri dalam hatinya seperti mimpi buruk. Dia takut sekaligus gembira. Oke, ini adalah kematianmu sendiri. Gu Jiangxian terkekeh, 8 dari kalian membunuh Xiao Yu untukku, bunuh dia, dan beri hadiah. Bunuh, seorang guru suci berteriak.
7 guru bijak teratas lainnya, terlepas dari fitur wajah mereka, mereka sendiri berusia 40-50 tahun Mesozoikum. Bertarung dengan generasi muda seperti Xiao Yu sudah menindas yang kecil, tetapi sekarang lebih banyak menindas. Air terjun Sein terhebat ke-8 menyerang. Kekuatannya benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. 8 kekuatan kekerasan terkondensasi menjadi 8 kekuatan kehancuran, berubah menjadi 8 keberadaan seperti Warcraft, dan meledak. Kalau begitu, biarkan aku Xiao Yu bertemu dengan 8 guru besar dari Sekte Teratai Hitam. Xiao Yu mengeluarkan sebotol anggur misterius, menggumamkannya, lalu menunjuk jari telunjuk tangan kirinya. Kutukan, api beku membunuh. Ini adalah mantra horor yang dibuat dengan bantuan api roh jahat dan kutukan salju dan es. Kamu harus tahu bahwa es dan salju telah diteliti oleh Xiao Yu dan memiliki kekuatan 10 kali lipat dari es. Transformasinya bahkan lebih mengerikan dan jahat. Begitu Xiao Yu menunjuk, ada angin dingin yang membekukan bertiup dari ujung jarinya, dan serangan 8 guru besar itu pun membeku bersamanya. Bum bum bum, di segel es, api berubah menjadi cahaya pisau api yang berkedip-kedip dari dunia beku, dan serangan itu dihancurkan dengan beberapa sapuan. Pada saat yang sama, kekuatan kobaran api itu merupakan serangan yang menghancurkan. 8 guru besar Sekte Teratai Hitam tampak berubah drastis, dan dengan cepat bergegas untuk memblokirnya. Xiao Yu menuangkan sebotol meng-meng dalam satu tarikan napas, dan energi yang terkuras pulih dengan cepat. Kekuatan peremajaan dari anggur mimpi membuatnya tidak terlalu takut untuk mengonsumsinya. Dendamnya kembali penuh. Xiao Yu menunjukkan lagi. Sikat, sedikit angin dingin keluar, menyebar dengan cepat, dan membekukan langit dan bumi 10 meter di depannya. Kisaran ini persis di mana 8 master teratai hitam berdiri. 8 dari mereka membeku seiring waktu. Master tertinggi ke-8, Xiao Yu bertanya pada dirinya sendiri, saya khawatir kekuatannya bersatu, lebih dari 10 kali lipatnya, tetapi mereka terpisah. Jika mereka 1 lawan 1, mereka bukan lawan Xiao Yu, apalagi mereka dapat membekukan 10 kali kekuatan mereka. Pembunuhan api beku. 8 orang guru itu membeku pada saat yang sama. Kobaran api menyala-nyala. 8 orang guru yang membeku itu langsung dipenggal hingga lebih dari selusin bagian, lalu terbakar oleh kobaran api, dan langsung berubah menjadi abu. Ke-8 master itu tumbang, dan Xiao Yu mengangkat tangannya. Situasi ini secara alami sama seperti ketika Yaking menggunakan jubah gerhana untuk membunuh 8 master paling suci. Ini adalah kemenangan yang mengejutkan. Jika mereka menemukan solusi yang sesuai, hanya 3 master paling suci yang dapat memecahkannya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mantra pembunuhan Feng Lian adalah sebuah misteri. Jadi, 8 orang ini dapat dikatakan telah mati. Dia lebih kuat dari Xiao Yu, tetapi dengan mudah dipenggal oleh Xiao Yu. Efek terbesarnya adalah keterkejutan dan keterkejutan yang dalam, termasuk para master teratai hitam dan teratai putih. Gu Jiangxian bahkan menatap. Dia tidak dapat mempercayai matanya, dia memukul dirinya sendiri dengan keras, giginya menyeringai dan air matanya keluar. Ini benar. Xiao Yu benar-benar membunuh 8 master paling suci dengan tangannya. Itu semua benar. Bagaimana bisa? Gu Jiangxian tidak mengerti. Karena dia sangat sombong, mengapa dia melarikan diri dari istana Xingjia pada awalnya? Dia tidak memahaminya, tetapi dia juga mengerti bahwa tinggal di sini adalah satu-satunya cara untuk pergi. 4 master paling suci dari Bailian Xingjiao juga menggosok mata mereka. Namun, mereka mengalami kesombongan dari 8 master dan memuntahkan darah dari mereka berempat. Jika mereka diburu, mereka akan dibunuh. Xiao Yu memecahkan 8 orang. Dia benar-benar kuat. Kata gila dalam pisau tiran ternyata dijelaskan seperti itu. Keempatnya saling memandang dan tersenyum pahit. 2 botol anggur misti dituangkan berturut-turut, dan semangat juang Xiao Yu cepat pulih. Hatinya lucu. Jika dia memiliki penglihatan yang bagus atau tidak takut padanya, orang-orang ini pasti akan menemukan bahwa dia mengandalkan anggur misti dan pasti akan memanfaatkan serangan diam-diam, maka dia hanya bisa mundur. Tetapi semua situasi ini dapat disimpulkan, yang menyebabkan tidak ada yang berani memikirkan tangan Xiao Yu. Ini telah menyebabkan situasi saat ini, dan biarkan Xiao Yu menikmatinya. Mundur, Gu Jiangxian memimpin untuk bangun, wajahnya penuh kepanikan, mendesis dan meraung kelelahan, yang pertama melarikan diri ke kejauhan. Yah,
20 atau 30 master tingkat pelangi dari gereja agama hitam telah naik ke langit. Mereka juga akan melarikan diri. Kalian semua tinggalkan aku. Xiaoyu melangkah maju, mencapai sekitar 20 meter di depan, dan teror kekuatan melonjak di tubuhnya. 18 naga pertempuran berkumpul dalam angin dan awan, kekacauan abadi. Penguasaan yang mengalahkan diri sendiri dalam menggabungkan keterampilan bertarung kekuatan, keterampilan bertarung waktu, dan keterampilan bertarung ruang dipertunjukkan oleh Xiaoyu. Di bawah malam dan bulan yang memudar, Xiaoyu berkibar liar, matanya seperti listrik, dan dia menunjukkan momentum liar. 18 naga pertempuran yang mengaum melonjak di belakang kaki, dan menginjak roda waktu, seolah-olah mereka adalah penguasa langit dan bumi, turun ke bumi. Teknik pertarungan ruang membingungkan dunia dan membatasi jangkauan 50 meter. Pertempuran waktu reinkarnasi abadi mengatur langit dan bumi, mengencarkan semangat bertarung master teratai hitam. 18 naga pertempuran berkumpul bersama oleh 18 naga pertempuran teknik pertarungan kekuatan, muncul dalam posisi pengepungan ke segala arah, dan lewat tanpa halangan. Dunia berubah warna, Long Xiaolong Yin Long Wei perkasa ratusan meter. 18 naga pertempuran meraung dan meledak, membawa badai, darah dan hujan, dan 20 atau 30 master tingkat pelangi semuanya terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat. Raungan. Xiaoyu mengangkat lolongan panjang yang menggemparkan dunia. Alasan mengapa dia tidak melakukan Frozen Flame Kill untuk ketiga kalinya adalah karena setelah pertunjukan, itu mungkin akan menghabiskan semangat dendamnya, dan dia akan membutuhkan anggur untuk pulih dan membuang-buang waktu. Gujangxian tercepat yang membuatnya memiliki cukup semangat juang untuk mengejar dan melarikan diri. Angin dan hujan seperti listrik. Xiaoyu berubah menjadi pita, meninggalkan cahaya yang indah dengan langit malam yang gelap, seolah-olah sebuah meteor yang lewat, meninggalkan pita yang menawan. Dia melintasi jarak hampir 100 meter dalam sekejap. Aku bertarung denganmu. Gujangxian berteriak, dia berbalik tiba-tiba, memegang pedang tajam yang bersinar dengan cahaya dingin di tangannya, dan memotongnya dengan keras. Xiaoyu mengangkat tangannya dan meninju. Tinju naga, bayangan tinju besar bersinar dengan kecemerlangan Jin Cancan dan menghantam pedang tajam itu. Oh, pedang tajam itu bergetar sebentar, tetapi masih utuh, dan bayangan tinju Xiaoyu patah, tetapi kekuatan-kekuatan itu masih menghancurkan Gujangxian. Xiaoyu meraih pedang itu dan meraih pedang itu. Pedang suci. Xiaoyu mengangkat alisnya. Ini ternyata adalah senjata suci. Xiaoyu melangkah ke langit dan mendarat di depan Gujangxian. Jejak fluktuasi energi ditransmisikan dari sekitarnya. Gujangxian melambaikan tangannya dengan cepat, goresan tajam itu berkedip-kedip di udara, dan tulisan tangan yang besar muncul. Jahat, terlarang, bergerak, patah, potong, retak. Itu adalah keterampilan bertarung misterius dan kata-kata jahat Gu yang unik. Keterampilan bertarung misterius ini menyertai peningkatan kekuatan Gujangxian, dan secara bertahap mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun Gujangxian hanya berada di alam tingkat daratan, kekuatan kata sihir jahat ini dapat dengan mudah membunuh yang kuat di tingkat pelangi. Setiap pukulan dari 6 kata itu tampaknya merupakan serangan mengerikan yang dilakukan oleh seorang master yang kuat dengan kekuatan hidupnya. Ke-6 kata itu ada di sekitar dan retak. Secara total, ada lebih dari 10 sosok master yang kuat, yang masing-masing tingginya hanya lebih dari 10 cm, tetapi kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Inilah misteri kata-kata sihir jahat. Ketika Xiaoyu bertarung dengan sengit dengan Gujangxian, mantra jahat yang dia keluarkan hanyalah sedikit bulu. Tinju naga dari tinju naga. Cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex muncul dari dada dan perut Xiaoyu, dan dengan cepat mengalir di atas tangan kanannya, membuat tangan kanannya tampak seperti cakar naga, dan mencengkeramnya di kehampaan. Bum bum bum, goresan itu tampaknya memecah ruang. Semua sosok itu pecah dan menghilang. Mantra jahat Xiaoyu dipatahkan secara paksa. Dia juga mendarat di depan Gujangxian, kakinya berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan jatuh pada Gujangxian. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Saat ini, 36 kaki semuanya berada di tubuh Gujangxian, menjerit berulang kali, tubuhnya terbang keluar lebih dari 100 meter, dan seluruh orang itu membengkak. Xiaoyu menginjak dadanya, melepaskan cincin luar angkasanya, menghapus larangan di atasnya, dan membalik isinya, tetapi tidak menemukan senjata naga salju.
Serahkan senjata naga salju dan berikan waktu yang menyenangkan bagimu. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mencoba semua siksaan. Jika kamu tidak bisa bertahan hidup, kamu tidak bisa mati. Senjata naga salju adalah harapan manusia rawa untuk lolos dari belenggu rawa. Pada awalnya, Xiao Yu mendengar dengan jelas bahwa dua master martial di Guao akan merampok Gujang Xian, dan sekarang tidak ada senjata naga salju di tangannya. Aku tidak akan memberitahumu. Gujang Xian berkata tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk jantungnya dengan parah, dan meninggal di tempat Xiao Yu masih tahu sesuatu tentang Gujang Xian. Dalam pengetahuannya, Gujang Xian takut mati dan bernafsu. Orang seperti itu, yang begitu tegas dalam pilihan bunuh dirinya, mengejutkannya, bahkan tanpa kesempatan untuk menghalanginya, hanya bisa menyaksikan Gujang Xian bunuh diri. Melihat selera gila Gujang Xian, Xiao Yu tersenyum pahit. Saya khawatir di mata Gujang Xian, Xiao Yu 10 kali lebih mengerikan daripada iblis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu gila? Dia tertawa tak berdaya. Tiba-tiba dia berbalik, tetapi menemukan bahwa mata semua orang menatapnya dengan jejak kengerian dan kekaguman yang dalam dari hatinya. Rupanya dia memusnahkan 8 kekuatan suci terbesar dan membunuh 20 atau 30 kekuatan pelangi. Adegan pembunuhan Gujang Xian mengejutkan mereka. Xiao Yu tidak selalu bisa memberitahu mereka bahwa pembunuhan 8 peringkat paling suci adalah karena pihak lain tidak mengetahui misteri pembunuhan api beku. Jika jelas, 3 atau 4 peringkat paling suci dapat dipecahkan. Dia hanya menerimanya. Ini lebih baik daripada dipertanyakan dan diolok-olok, belum lagi berapa banyak orang yang benar-benar dapat memahami misteri Frozen Flame Killing. Saya khawatir satu-satunya yang tahu adalah dia dan roh jahat, dan mereka tidak akan berbicara, maka, Frozen Flame Kill, masih dapat digunakan untuk membunuh dan membunuh orang-orang kuat yang memiliki kekuatan lebih darinya. Sejak saat itu, penguasaan keterampilan bertarung dan mantra Xiao Yu dapat dianggap cukup untuk menantang semua master. Keterampilan bertarung misterius yang luar biasa terutama didasarkan pada Undefined Flying Sword dan seni sihir yang unik, Dragon Fist, Thundering Legs, Breaking keterampilan bertarung kekuatan murni berdasarkan pemotongan perisai dapat membuatnya berlari tanpa hambatan di level yang sama, dan 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan kekacauan keabadian dapat ditantang. Yang lain seperti keterampilan bertarung tubuh, Earth and Craft, Wind and Rain Sing juga yang terkuat. Selain itu, mantra Frozen Flame Kill saat ini dapat membuatnya melewati level besar dan level paling suci, bahkan tantangan level paling suci, dan Dragon Fist yang akan segera terwujud. Gaya keempat dapat membantunya menantang atasan tertinggi, bahkan lebih kuat. Dengan begitu banyak keterampilan bertarung, kecuali bahwa Balongkuan awalnya dipelajari di kota Langya, dan sekarang kota suci, semua yang lain dipelajari melalui pengalaman. Xiao Yu melihat ke belakang, dengan sedikit emosi di hatinya. Dahulu kala, ia secara bertahap tumbuh dari orang kecil hingga saat ini, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 tahun. Sungguh tidak dapat diprediksi, terutama melihat Gujang Xian, yang melambangkan bahwa ia masih lemah, dan membawa banyak maaf. Oh, tepat ketika ia sedang emosional, sesosok tubuh diam-diam memanjat dari tubuh seorang master tingkat pelangi tidak jauh dari sana, dan melesat maju sekitar 3 cm di atas tanah. Mata Xiao Yu bersinar dengan sentuhan cahaya, dan dia mengenali pria di pelelangan pertama, dan dikirim oleh Gujang Xian untuk melacak pria paruh baya yang ingin menghisap darah naga petir bermata 3. Dia tidak terbunuh dalam serangannya, dan tampaknya luka-lukanya tidak serius. Pria ini diatur untuk mengawasi Gujang Xian oleh tuan keluarga kerajaan yang berada di bawah agama suci teratai hitam. Dia pasti tahu banyak hal, termasuk masalah keluarga kerajaan. Xiao Yu memikirkan bagaimana dia bisa membiarkan orang ini pergi. Tubuhnya sedikit gemetar. Seni tanah. Xiao Yu, yang telah pulih sepenuhnya, dapat dengan mudah melakukan operasi sakral tanah. Dengan panjang lebih dari 50 meter, dia muncul tepat di depan pria itu, menghalangi jalannya. Apa? Pria parubaya itu berteriak dan hampir membentur kepalanya. Dia menepuknya di tanah dengan telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba bangkit dan melarikan diri ke kiri. Xiao Yu terkekeh, tetapi melihat kekuatan pria ini hanya seorang bawahan dari level pelangi, dia bahkan berharap untuk melarikan diri dari tangannya, yang benar-benar mimpi yang gila. Oh, Xiao Yu meraih pergelangan kaki pria parubaya itu begitu dia menyambarnya.
Pria parubaya itu sangat cemas. Jika tidak ada yang membersihkan tubuhnya, dia pasti akan bersembunyi di dalam tubuh, tetapi sekarang dia dihalangi oleh Xiaoyu. Memikirkan keganasan Xiaoyu, dia bahkan lebih takut. Turun, Xiaoyu terkekeh dingin, tangannya mengamuk, dan dia menukik ke bawah. Klik, suara patah tulang keluar. Pergelangan kaki pria parubaya itu patah olehnya, dan dia sendiri jatuh dengan keras dari udara di udara dan berteriak berulang kali. Xiaoyu menginjak punggung pria parubaya itu dan mengambil cincin luar angkasanya. Dia memeriksa pakaiannya dan menemukan 2 belati. Dia mencibir, lebih baik kau tidak berpikir untuk bunuh diri, gunakan racun yang kumiliki. Obat *** berarti detoksifikasi, menggigit lidahku, aku punya anggur mimpi, tidak mungkin kau mati, yang terbaik adalah bekerja sama dengan baik. Pria parubaya itu tidak ingin mati. Ketika dia mendengar ini, itu adalah terong beku. Sebelum aku bertanya padamu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu, aku akan memverifikasi kata-katamu, mungkin sebagai bidak catur raja yang dipasang di gereja teratai hitam, kau harus tahu bahwa gereja teratai hitam juga memiliki garis dalam gereja teratai putih, dan seterusnya. Aku saling mengkonfirmasi bahwa ada kesalahan, dan aku mengatur seseorang untuk melayanimu lebih dari 30 jenis penyiksaan. Xiaoyu berkata dengan dingin. Pria parubaya itu gemetar, kamu, bagaimana kau tahu bahwa aku adalah keluarga Wang? Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya kepadaku? Xiaoyu lucu, dia mengatakannya dengan sengaja untuk menghalangi orang ini agar dia tidak mencoba menyembunyikan dirinya, dan untuk mengatakan bahwa rahasia terbesar pria parubaya itu adalah bahwa dia adalah seorang raja catur. Itu terjadi, karena kamu adalah anak dari keluarga Wang, mengapa kamu berada di gereja teratai hitam? Berapa banyak orang di keluargamu yang berada di gereja teratai hitam? Sejak keluarga Wang mengikuti Yaking, masalah ini telah membuat Xiaoyu diam-diam merasa seperti ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam dirinya. Kekuatan ini sangat besar, jika dia tidak berhati-hati, itu mungkin akhirnya membawanya ke kehancuran. Aku tidak begitu tahu. Aku hanya tahu bahwa ada 8 orang yang diatur untuk bergabung dengan gereja teratai hitam bersamaku. 4 dari mereka berada di Yaji. Aku menyamar dengan 3 orang lainnya di Guyunying, dan 1 adalah kita. Penghubung, pria parubaya itu menjawab. Apa misimu? Ketika memata-matai Gemingde, pada saat yang sama, bila perlu, kendalikan cucu Yajie dan Guyunying sebagai sandera. Gemingde, keluarga kerajaanmu adalah pembantu Gemingde. Xiaoyu terkejut. Dia selalu terkejut. Yu Yaji berinvestasi di Wuhan dan Gu Yunying berinvestasi di Zhengxiao. Jika Gemingde tidak memiliki pembantu, mungkin sulit bahkan jika dia adalah Dewa Yin. Integrasi agama teratai hitam, untuk bersaing dengan para penguasa Yu Yaji dan Gu Yunying. Sekarang tampaknya Gemingde juga memiliki pukulan balik. Itulah keluarga kerajaan. Tampaknya keluarga kerajaan jauh dari cukup untuk bersaing dengan Wuhan dan Zhengxiao. Anda harus tahu bahwa keluarga kerajaan hanyalah keluarga kuno yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Secara relatif, kekuatannya relatif kecil di antara keluarga kuno. Xiaoyu mengerang, saya pikir bukan hanya keluarga kerajaan Anda dan Gemingde yang bergabung. Ketika dia bergerak dalam pikirannya, manusia rawa itu terlintas dalam pikirannya. Dia berbohong kepadanya dan berkata, haruskah ada manusia rawa? Kau, mata pria parubaya itu membelalak dan wajahnya tidak percaya, kau bahkan tahu ini. Tidak mungkin manusia rawa, benar-benar ada manusia rawa. Hati Xiaoyu kesal, dan dia merasa sangat berat. Perlu diketahui bahwa orang-orang rawa tidak sebanding dengan keluarga besar biasa di zaman dahulu. Bahkan keluarga Liu, yang dikenal sebagai keluarga terbesar ke-8 di zaman dahulu, memiliki master tingkat raja perang yang kuat, dan itu juga dengan orang-orang rawa. Sebagai perbandingan, orang-orang rawa telah ada selama hampir 10.000 tahun. Yang disebut hampir 10.000 tahun dimulai dengan disebut orang-orang rawa. Orang-orang rawa ada sejak 10.000 tahun yang lalu, tetapi mereka terpisah satu sama lain dan saling bertarung. Baru pada 9.000 tahun yang lalu ada manusia rawa dalam sejarah. Pria hebat itu, dengan kebijaksanaan tertinggi, menyatukan orang-orang rawa dan terus berlanjut sejak saat itu. Saya ingin bertanya seberapa kuat kekuatan eksistensi super yang hampir menakutkan itu. Jika kekuatan orang-orang rawa dapat dibandingkan dengan seni bela diri,
tidak ada yang meragukan bahwa itu bahkan dapat dibandingkan dengan keluarga Hu yang paling mengerikan saat ini, benar-benar tirani. Jika seorang pria rawa campur tangan, dan seorang dewa hantu Gaming Day ditambahkan, saya khawatir bahwa bahkan jika itu menyapu benua Chiao, itu sama sekali tidak mustahil. Bagaimanapun, selama Gaming Day memiliki kekuatan yang cukup, kecerdikannya, Xiao Yu meragukan bahwa itu dapat dibandingkan dengannya. Hanya ada satu orang, yaitu Yun Mengyao, sulit untuk menemukan orang ketiga untuk bersaing dengan mereka. Orang-orang rawa bergandengan tangan denganmu, apakah menurutmu itu sangat rahasia? Xiao Yu menekan sungai di dalam hatinya, berkata Shen Sheng, menunjukkan gambar Zizu yang dipegangnya, bahkan kamu catur keluarga kerajaan dapat mengetahuinya, aku dapat mengetahuinya, juga mungkin tidak aneh. Ini, pria parubaya itu merasakan tekanan yang kuat, dan Xiao Yu tidak dapat diprediksi. Aku baru mengetahuinya di sore hari. Di sore hari, bukankah itu setelah mengikutiku? Xiao Yu bertanya, katakan, bagaimana kamu tahu? Gu Jiangxian mengambil senjata naga salju dan ingin menukar pedang suci sebagai senjata. Akibatnya, beberapa orang merampasnya. Karena Gu Jiangxian menyembunyikan dua guru paling suci di sisinya dan gagal, mereka mengeluarkan pedang suci dan Gu Jiangxian menukarnya, dan sekarang pedang suci ada di tanganmu. Saat itu, Gu Jiangxian khawatir bahwa mereka dari Yu Yaji atau Gaming Day, dan mereka membiarkan pihak lain membuktikan identitas mereka. Apa yang mereka ambil ternyata adalah tanda khusus dari keluarga kerajaan saya. Juga bergabung dengan kami untuk mendukung Gaming Day. Dia mengeluarkan pedang suci yang diperoleh dari Gu Jiangxian, Xiao Yu memasuki semangat juangnya, badan pedang bergetar, dan suara, bip, dibuat, dan rasa tajam yang tajam terungkap di bagian depan pedang. Ini memang pedang suci. Dengan pedang suci di tangan, efektivitas tempur telah meningkat pesat. Bagaimana kau menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah orang rawa? Xiao Yu bertanya. Pria parubaya itu menjawab, orang rawa memiliki ciri umum, yaitu telinga mereka sedikit runcing, dan mereka biasanya sengaja membiarkan rambut panjang menutupinya. Xiao Yu juga pernah mendengar ciri ini. Orang rawa, keluarga Wang, selain kau, siapa lagi yang ada di sana? Xiao Yu berkata, dia tidak percaya bahwa hanya ada sedikit kekuatan yang tercampur di dalamnya. Bahkan jika orang rawa cukup kuat, aku khawatir akan sulit untuk bersaing dengan Wuhan, Zheng Xiao, dan Xiao Yu. Kota suci bersaing, aku tidak tahu secara spesifik. Aku baru saja mendapat sedikit informasi dari Gu Jiangxian. Itu berarti Gaming Day baru-baru ini menghubungi beberapa orang misterius dan telah diam-diam mendiskusikan siapa mereka. Aku tidak tahu secara spesifik. Pria parubaya itu berkata. Identitasnya, Xiao Yu percaya, juga sulit diketahui. Lalu kau tahu di mana orang rawa yang mengubah senjata naga salju itu? Xiao Yu bertanya, ini yang paling dia khawatirkan. Orang rawa memiliki kelemahan fatal, yaitu, ia tidak dapat meninggalkan rawa. Jika mereka ingin terlibat dalam perang benua, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, hanya ada dua cara. Satu adalah Jie Sengwang, dan yang lainnya adalah senjata naga salju. Sekarang, Jie Sengwang diperolehnya, dan hanya senjata naga salju yang digunakan. Dapatkan Austria kuno, maka orang rawa kemungkinan besar akan terbebas dari belenggu rawa. Jadi dia harus menemukan Guao dan mengambil senjata naga salju. Aku tidak tahu, kata pria paruh baya itu. Xiao Yu mengerutkan kening, apakah dia gagal menghilangkan jejak Guao? Pikirkanlah, di mana Guao? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan kosong. Langkah ini membuat Xiao Yu kesal untuk sementara waktu. Jika Anda tidak dapat menemukan Olimpiade kuno dan mendapatkan senjata Suelong, saya khawatir konsekuensinya adalah daratan akan berada di luar kota suci, Wuhan, dan Zheng Xiao, dan akan menambah kekuatan pihak keempat. Situasi di daratan awalnya jelas. Saat itu, saya khawatir itu akan benar-benar berlumpur. Pertarungan kuartet untuk hegemoni, siapa yang bisa menang? Memang benar bahwa orang-orang dengan Dewa Tiga Warna dapat mencapai tingkat kaisar pertempuran, dengan demikian mengubah situasi perang, tetapi Xiao Yu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian hanyalah alam tingkat pelangi, dan mereka tampaknya hanya yang paling suci. Ada 4 alam besar Raja Surga, Raja 10, dan Raja Perang, tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk melewati masa lalu. Selama waktu ini, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka bertiga tidak akan jatuh?
Siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang rawa tidak dapat menangkap Dewa Tiga Warna, dan siapa yang berani menjamin bahwa hanya ada 3 Dewa Tiga Warna? Semuanya bergerak ke arah yang paling tidak diharapkan Xiaoyu. Harus menemukan Guao, harus menangkap senjata naga salju. Xiaoyu diam-diam berkata bahwa dia tidak ingin situasi berkembang seperti itu. Baginya, itu pasti pukulan fatal bagi hatinya. Keadaan pikiran semula hancur karena anggrek, meninggalkan sedikit celah, dan sekarang senjata naga salju ada di bawah kelopak matanya, terlepas 2 kali, sehingga manusia rawa meninggalkan rawa, maka dia benar-benar ingin menyesalinya seumur hidup, jadi dia tidak akan pernah bisa mencapai keadaan sempurna. Saya khawatir itu akan mencegahnya menjadi kaisar perang. Memikirkan hal ini, Xiaoyu merasakan tekanan yang lebih besar. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, jika kamu dapat memberikan informasi tertentu, saya jamin kamu tidak akan mati. Xiaoyu hanya dapat menggunakan cara Huairu, dan mengatur identitas baru untukmu, meninggalkan keluarga kerajaan, dan menjalani kehidupan biasa mulai sekarang. Pria parubaya itu berkedip. Sebagai seorang yang menyamar, dia harus siap untuk dibunuh, dan dia tentu saja tidak ingin mati. Saya akan melakukan yang terbaik, pria parubaya itu berkata dengan bersemangat. Xiaoyu membawanya kembali ke Grand Ducal Mansion. Pada saat ini, Grand Ducal Mansion baru saja dibersihkan. Bekas luka, Huffman secara pribadi menugaskan 1 orang untuk mulai membersihkan, dan ketika Xiaoyu kembali, dia sudah cukup bersih, tubuhnya sudah hilang, tetapi darah ada di mana-mana. Saudara Huffman ingat bantuannya. Huffman melihatnya, dan bergegas maju, sangat sopan. Xiaoyu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu seperti ini. Ketika Qin Nan tiba, kamu akan tahu bahwa aku tidak dalam hubungan normal denganmu, tetapi juga membantumu. Aku pikir dialah yang membuatmu menawar Ciling dengan segala cara. Jadi, itu seharusnya untuk membantuku. Dia menyerahkan pria parubaya itu kepada anak buah Huffman untuk merawatnya. Orang ini, aku masih berguna. Petik 2. Huffman segera memberitahu orang-orang untuk mengawasi dengan saksama. Pada saat ini, keempat penguasa agama suci Bailian juga maju dengan malu, dan lelaki tua terkuat berteriak, aku telah menunggu mata menjadi buta, dan aku berharap tiran itu akan memaafkanku. Setiap orang punya urusannya sendiri, jangan terlalu serius, kata Xiaoyu enteng. Apa kau punya kabar dari dewa-dewimu? Kapan dia akan tiba? Haha, suara tawa terdengar dari kejauhan. Namun, melihat lebih dari selusin orang bergegas dari barat, yang pertama tertawa terbahak-bahak kakak ipar, kita bertemu lagi, kakak kedua. Xiaoyu memperhatikan, dan itu bukan Qin Yuenan, siapa dia? Hanya saja saudara ipar bernama Xiaoyu itu tanpa sadar muncul di dalam bayangan iblis kecil Qin Yuyi. Si cantik kecil itu awalnya tidak bersemangat untuk berkultivasi, karena dia berlatih keras, dan karena alasan ini dia memuja Master Gothik, dia terpisah, kalau tidak, dia harus bersamanya dan melakukan perjalanan ke benua itu. Ketika mereka bertemu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berpelukan erat. Kakak kedua, kakak, melihat hubungan seperti itu di antara mereka yang diajari oleh Teratai Putih semuanya kagum, terutama 4 guru paling suci dari Teratai Putih. Mereka adalah guru dari agama suci Bailian, tetapi status mereka belum mencapai tingkat yang lebih tua, tetapi Xiaoyu disebut saudara dan saudara dengan patriark mereka, dan gelar, saudara ipar, telah membuat mereka merasa sedikit takut untuk sementara waktu. Mereka memasukkan tangan mereka ke ruang tamu. Yaking, Huffman dan yang lainnya juga mengikuti. Para tamu utama duduk. Saya katakan betapa cepatnya agama suci Bailian dapat didirikan. Butuh waktu lebih dari setahun untuk bersaing dengan agama teratai hitam. Awalnya didirikan oleh saudara kedua. Xiaoyu berkata dengan emosi. Qin Yuenan mendengar kata-kata itu, dan tertawa keras, saudaraku, kapan kamu belajar menamparkan kuda? Jika kamu tidak memecahkan kebingunganku dalam satu kata, bagaimana aku bisa memiliki hari ini, berbicara, atau bimbingan yang kamu berikan kepadaku? Dia melihat kemudian dia menjadi serius, saudaraku tahu bahwa aku dapat memiliki kesempatan seperti itu, tetapi pada akhirnya itu benar-benar karena kamu. Dia melirik Yaking, mungkin Nona Yaking tidak tahu, identitasku, sebenarnya, keluarga bintangmu dan para master keluarga Wang di Liga Kerajaan semuanya tahu bahwa mereka tahu hubungan antara adik perempuanku dan Aoyu, jadi mereka saling membantu secara rahasia, yaitu,
3 dari 10 tetua teratasku dari agama suci Bailian berasal dari keluarga Sing, dan 3 lainnya berasal dari keluarga Wang. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bersaing dengan teratai hitam? Xiaoyu dan Yaking saling melirik, hanya untuk memahami alasan mengapa agama suci Bailian tumbuh lebih kuat dengan cepat. Namun, Yaking tersenyum pahit. Aku tahu ini dan bertanya kepada keluarga tentang agama suci Bailian. Baiklah, omong-omong, batu giok merah yang diminta saudara kedua untuk ditawar oleh Huffman telah digunakan olehku. Xiaoyu menangkap tatapan Huffman dan berkata atas inisiatifnya sendiri. Itu untukmu. Qin Yuenan tertawa. Xiaoyu tertegun, bagaimana saudara kedua tahu bahwa aku terkena kutukan Han Xuexue? Qin Yuenan tertawa dan berkata, saya khawatir Anda belum tahu. Saat itu, ketika Anda mendapat pencerahan di Gunung Sueluo, Anda benar-benar memotivasi Gunung Sueluo untuk bersama Anda, yang telah menarik perhatian semua 10 master tingkat raja yang diatur oleh kerajaan Sueluo. Mereka semua ingin membunuh Anda. Untungnya, keluarga Wang dan keluarga Sing juga memiliki orang-orang kuat di sini, jadi mereka menghalangi mereka. Keluarga Xiao mengirim seorang raja perang untuk menghalangi divisi kami, jadi mereka tidak dapat keluar untuk membantu Anda bertarung. Anda Lan Ruo, tetapi hal terkutuk dalam diri Anda, tuanku masih memanfaatkan kesempatan untuk belajar di Gunung Sueluo dan belajar melalui Gunung Sueluo. Petik 2. Siapa tuan saudara kedua? Xiaoyu berkata dengan bodoh, bahwa dia dapat melawan pembangkit tenaga listrik tingkat raja keluarga Xiao, itu pasti seorang raja master tingkat pertempuran. Qin Yuenan melirik semua master dari agama suci Bailian yang hadir, dan melihat bahwa mereka juga mengangkat telinga mereka, dan kemudian tertawa, guru saya adalah Min Yujun. Raja Perang Min Yujun, itu dia, seru di ruang tamu. Bahkan Xiaoyu dan Yaking juga berseru. Reputasi Min Yujun benar-benar terlalu kuat. Jika ada beberapa master Raja Perang saat ini, tetapi mereka dapat mendominasi Raja Perang, saya khawatir itu adalah Raja Perang Min Yujun. Wajar untuk mengecualikan Master Gothic Riz dari ini. Kekuatannya telah mencapai pangkat Kaisar Zhuang, tetapi kebugaran fisiknya belum tercapai, harus dikatakan bahwa dia adalah Kaisar Perang Semu. Ada fitur di benua Qiao, yaitu, di zaman yang makmur, harus ada lebih dari satu Master tingkat Raja Perang, dan saat ini, untuk membedakan, orang kuat tingkat Raja Perang umum disebut Raja tertentu, seperti badai yang dipelajari oleh Xiaoyu pendiri Sing disebut Raja Badai dan Angin, dan hanya satu orang yang dihormati sebagai Raja Perang. Orang ini adalah yang terkuat di kelas Raja Perang. Raja Perang saat ini adalah Min Yujun. Xiaoyu jelas merasakan kegembiraan dan kegembiraan para master agama suci Bailian ini. Tidak mengherankan bahwa bagaimanapun juga, mereka memiliki beberapa celah dengan agama teratai hitam. Waktu pendiriannya terlalu singkat, mereka yang tidak berani dengan mudah menyerbu adalah Raja Perang yang sebenarnya. Min Yujun terlalu kuat, hanya beberapa dekade yang lalu, ketika Min Yujun hanya Raja ke-10, ia dihormati sebagai Raja Perang. Pada saat itu, ia mengalahkan Raja Hua Daoquan dan benar-benar kuat kehadiran. Saya khawatir bahwa di dunia saat ini, aman untuk mengklaim bahwa Min Yujun adalah satu-satunya yang dapat memenangkan pertempuran. Hanya orang kuat tingkat Kaisar Tempur Semu Gothic Riechet, sisanya bukan musuh mereka. Setelah saudara kedua meninggalkan Tianluo, kesempatan itu benar-benar cemburu. Xiaoyu tertawa. Qin Yuenan tersenyum pahit, tetapi guruku sangat iri padamu, Aoyu. Awalnya, aku hanya memiliki kepercayaan 50% padamu. Aku mampu bertarung dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan menjadi kaisar pertama. Sekarang aku adalah ayah guru berkata, kamu pasti akan melampaui Wu Dongtian dan Zheng Batian selama 5 tahun, atau bahkan mencapai pangkat kaisar dalam 10 tahun. Raja Perang sangat dipuji. Xiaoyu tertawa. Tidak, ini adalah kata aslinya, karena guruku menghabiskan puluhan kali lebih banyak daripada yang kamu lakukan untuk memahami jiwa Gunung Sueluo. Ini adalah satu-satunya bukti, kata Qin Yuenan. Orang-orang lain dari Bailian Shengjiao mendengar kata-kata itu, dan menatap Xiaoyu dengan kaget. Itu puluhan kali lebih cepat daripada Min Yujun. Apa konsep ini? Xiaoyu hanya bisa tersenyum pahit. Jika pencerahannya dirusak oleh anggrek yang menyebalkan itu, dia hampir dapat mengatasi rintangan waktu dan menciptakan gaya keempat baru dari pertarungan naga dengan Ye Chaofeng, seorang ahli bela diri yang hebat. Hari ini, itu hanya setengah gaya, dan Xiaoyu masih tertekan. Setelah mereka berbicara sebentar,
Qin Yuanan dan Xiao Yu memasuki ruang dalam. Tidak ada master lain dari agama suci Bailian yang dapat masuk. Hanya Yaking yang mengikuti, bahkan Huffman tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aoyu, aku masih ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, kata Qin Yuanan. Xiao Yu berkata, seperti apa saudara kedua? Seolah-olah aku mendapat pencerahan di Sueloshan. Kamu belum membantu gurumu dengan segera, dan kamu harus menawar Qiling Yu dengan segala cara. Mengapa kita harus melakukan ini di antara saudara-saudara kita? Shen Yin berkata, saudara kedua, katakan sesuatu yang membuatku sedikit khawatir, ini tentang Gaming Day. Oh, kamu juga tahu itu? Tanya Qin Yuanan. Yah, aku tahu bahwa Gaming Day memiliki hubungan dengan orang-orang rawa dan keluarga Wang, dan tampaknya membentuk kekuatan pihak keempat di benua Qiao. Xiao Yu mengerutkan kening. Qin Yuanan berkata dengan senyum pahit, tidak hanya pasukan trilateral rawa, keluarga Wang, dan Gaming Day, sejauh yang aku tahu, ada keluarga kuno yang telah melekat pada Wu Han, Zheng Xiao, dan Wang Xing selama lebih dari 3.000 tahun. Saat ini diketahui, kecuali keluarga Wang dan keluarga Li, keluarga Zhou, keluarga Qi, keluarga Tibet, keluarga Wen, keluarga Qian, ke-10 master tingkat raja yang dikirim oleh keluarga tersebut telah mencapai teratai hitam, dan sedang berdiskusi dengan Gaming Day dan yang lainnya untuk membentuk kekuatan pihak keempat.